Halo semuanya, selamat siang. Baik lagi di channel gue, Bani Ramadhani. Jadi hari ini uh, gue pengen pasang parts yang dari dulu tuh pengen banget gue pasang, dan hari ini baru sampean. Kemarin gue beli via e-commerce. Jadi sebenarnya tuh gue udah lupa sama barang ini, tapi kebetulan gue kemarin lagi scroll Tokped, terus muncul nih barang. Ya udah langsung aja gue beli nih barangnya, stabilizer shock breaker depan mereknya KTC. Harganya itu 300 ribuan. Nah ini tuh barang yang pengen gue beli banget dulu. Karena kenapa? Karena shock breaker tuh kalau pakai ginian katanya enak gitu loh. Dan juga jadi kelihatannya tuh looksnya jadi lebih apa namanya, lebih kokoh, lebih keren karena ada aksesoris penunjangnya juga kan, kayak stabilizer shock kayak gini. Gue beli warna hitam, buat nyamain warnanya sari hitam biar juga nggak rame juga kalau misalkan warnanya beda. Jadi langsung aja pengen gue pasang nih si stabilizer shock breaker KTC gue ini di sari hitam. Jadi sebelum masang stabilizer shock breaker depan KTC ini, tadi sebelum gue syuting gue udah copot karet yang ini, karet cap shock breaker yang ada di Satria FU. Jadi kalau misalkan masih ada ininya, masih ada capnya, itu belum bisa dipasang cuy. Stabilizer shocknya, jadi mesti dicopot dulu. Copotnya tuh sebenarnya agak ngerusak sih. Sebenarnya bisa nggak dirusak, tapi lu mesti copot shock breakernya. Nih, dua shock breaker tuh lu mesti copot, dan lu mesti jack stand ban depannya supaya supaya dia bisa diganjel tuh kan sebelah situnya. Itu ribet, jadi mendingan dipotong aja. Jadi tadi gue potong pakai cutter supaya mempercepat proses pemasangannya gitu sih. Tadi ini juga udah gue bersihin sekeliling shock breakernya pakai lap sama cairan. Jadi sekarang gue pengen jack stand dulu nih ban belakangnya sari hitam, terus habis itu baru gue pasang stabilizernya. Kenapa sih gue jack stand? Karena biar dia posisinya center ke depan dan gue nggak ribet masangnya. Oke, jadi udah gue jack stand di sari hitam. Sekarang gue pengen pasang si stabilizer shocknya. Tapi keren banget coy, warnanya sari hitam. Lu lihat dah, putih, ada stainless steelnya di velgnya, terus ini gemoy banget nih grip. Gue pasangin warna, tadi gue pengen beli warna pink cuy, cuman kayaknya kerenan warna biru, jadi udah beli warna biru gue. Lanjut ke topik utama ya kan, gue mau pasang. Allahu Akbar, copot tripod gue. Oke, jadi udah gue pasang nih stabilizer shock breaker depan KTC Kitakonya. Keren banget sih cuy, asli. Jadi lebih keker banget si sari hitam kelihatannya. Dari looksnya juga gokil. Semoga sari hitam makin stabil di tikungan maupun di pengereman ya kan. Oh ya, by the way tadi kan gue lagi masang ini ya, stabilizer shock ya. Terus gue ngeliat batoknya sari hitam nih, kepalanya sini retak coy, asli bete banget lah gue. Terus ganti nih. Gue nggak sabar pengen cobain di tikungan sama di pengereman. Apalagi gue suka hard braking gitu. Kalau lagi jalan-jalan ngerem gue teken ngasal ya kan, itu kayak emang agak limbung ke kanan sih. Jadi mudah-mudahan dengan adanya stabilizer shock bisa jadi pengereman jadi lebih stabil juga. Oke, jadi gue pengen beritahu alasan ke kalian kenapa gue beli parts stabilizer shock yang sebenarnya tuh udah lama banget gue pengen, sampai gue lupa ya kan. Nah gue pengen kasih konklusinya di akhir video ini, di segmen terakhir. Jadi gue tuh dulu disaranin pakai stabilizer shock sama Mas Andi karena supaya lebih stabil motornya. Fungsi sih sebenarnya, jadi looksnya itu nomor 2, lebih mengutamakan fungsinya. Karena kan
shockbreaker Satria FU itu yang karburator kecil, begitu cc motornya gede. Jadi dengan adanya stabilizer shock itu, fungsi yang pertama agar supaya si shockbreaker nih yang ada 2 pieces itu geraknya barengan cuy, biar lebih stabil ketika menghadapi gaya benturan kena polisi tidur atau kena lubang di jalan maupun lagi ngerem pas lagi belok. Jadi itu fungsinya sebenarnya biar supaya shockbreakernya bekerja sama dengan sinkron dua-duanya. Kalau misalkan nggak ada stabilizer kan nggak ada yang gigit tuh si shockbreakernya. Jadi fungsi sebenarnya tuh si stabilizer shock ini supaya dia ngegigit antara 2 shockbreaker sehingga bisa bekerja sama secara sinkron. Jadi kalau misalkan belok ke kiri, beban shockbreaker sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Jadi turunnya tuh barengan gitu loh. Nah kalau misalkan nggak ada stabilizer shock, itu tuh beban shock yang paling kiri tuh akan lebih berasa ketimbang yang kanan. Jadi gitu sih fungsi utamanya. Apakah lebih stabil? Udah jelas pasti lebih stabil kalau misalkan pas lagi belok gitu. Nah yang kedua itu ada si piringan cakram yang ada di sebelah kanan. Jadi Saritem itu Satria FU karbu atau Satria FU yang injeksi. Sebenarnya apapun jenis motor yang kopling, setahu gue sih dia punya cakram di kanan. Kalau ngerem itu tuh suka tumpuannya cuma ada di kanan doang cuy. Jadi dengan adanya stabilizer shock itu tuh balance antara kiri dan kanan supaya shocknya bekerja sama, turunnya tuh nggak bebannya di kanan doang. Jadi dua-duanya sama bebannya. Nah itu sih tujuannya kenapa gue pengen punya stabilizer shock dari dulu sampai gue lupa coy. Jadi gue sangat-sangat penasaran gimana performance stabilizer shock. Gue pengen coba nanti pas gue berangkat ke restoran gue pengen gue belok-belokin, gue pengen ngerem ngasal deh pokoknya. Gue pengen tahu sebeda apa sih ketika pakai sama nggak pakai, karena kan gue udah kebiasaan nggak pakai nih, jadi gue tahu banget lah perbedaannya. Kayak sehabis gue pakai apakah benar-benar signifikan nih ketika belok atau ngerem. Kita coba nanti. Sayang sih gue nggak ada GoPro buat bisa ngerekam kayak gue review secara detail, secara dalam mengenai stabilizer shockbreaker shock depan ini nih. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pasang stabilizer shock. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gue. Gue Ben Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.